Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang tokoh reformasi gereja, yaitu Martin Luther. Dan kali ini kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu kisah Daud. Hari ini kita akan membahas kisah luar biasa dari seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Daud. Ia bukan hanya dikenal sebagai seorang raja besar Israel, tetapi juga seorang penyair, pemimpin perang, dan hamba Tuhan yang hatinya melekat kepada Allah. Kisah hidupnya penuh dengan pelajaran tentang iman, keberanian, kegagalan, pertobatan, dan pengampunan Tuhan. 1. Awal kehidupan Daud. Daud lahir di kota kecil Bethlehem dari keluarga sederhana. Ia adalah anak bungsu dari Isai, sehingga posisinya tidak terlalu dianggap penting di mata manusia. Tugas sehari-harinya adalah menggembalakan domba-domba ayahnya di padang. Walaupun kelihatan sepele, pekerjaan ini justru menjadi tempat latihan iman dan keberanian bagi Daud. Ketika ada singa atau beruang datang menyerang domba, Daud tidak lari. Dengan keberanian dan kekuatan dari Tuhan, ia melawan binatang buas itu demi melindungi kawanan dombanya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Daud bukan hanya seorang anak gembala biasa, tapi ia setia dan berani. Suatu hari, Tuhan mengutus Nabi Samuel ke rumah Isai. Tuhan sudah menolak Saul sebagai raja Israel dan ingin memilih orang yang baru. Samuel melihat kakak-kakak Daud yang gagah dan kuat, tapi Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Akhirnya Daud dipanggil dari padang. Di hadapan saudara-saudaranya, Samuel mengurapi Daud dengan minyak. Pada saat itu juga, roh Tuhan turun atas Daud dan menyertainya sejak hari itu. Inilah titik awal perjalanan seorang gembala muda menjadi raja besar Israel. 2. Daud dan Goliat. Setelah diurapi, Daud kembali ke tugasnya sebagai gembala. Namun, kesempatan besar datang ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Dari pihak Filistin, muncul seorang raksasa bernama Goliat. Tingginya hampir 3 meter, lengkap dengan baju zirah dan senjata yang menakutkan. Setiap hari Goliat menantang pasukan Israel, menghina mereka, bahkan menghina Allah Israel. Selama 40 hari, tidak ada satupun tentara Israel yang berani maju, termasuk Raja Saul. Daud yang saat itu masih muda datang ke medan perang hanya untuk mengantarkan makanan bagi kakak-kakaknya. Namun, ketika ia mendengar hinaan Goliat terhadap Tuhan, hatinya terbakar oleh iman. Ia berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, sehingga ia berani mencemooh barisan tentara Allah yang hidup? Daud menawarkan diri kepada Saul untuk melawan Goliat. Saul meragukannya karena Daud masih muda dan tidak terlatih perang. Tapi Daud menjawab dengan iman, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, dialah yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Dengan hanya sebuah umban dan 5 batu licin, Daud maju menghadapi Goliat. Raksasa itu menertawakannya, tetapi Daud dengan penuh keyakinan berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud mengayunkan umban. Batu itu melesat dengan cepat, tepat mengenai dahi Goliat. Raksasa itu roboh ke tanah, dan dengan pedang Goliat sendiri, Daud mengakhiri pertempuran. Israel pun meraih kemenangan besar. 3. Pelarian dan ujian Daud. Setelah kemenangan melawan Goliat, nama Daud semakin terkenal.
rakyat Israel memuji-muji dia lebih daripada Raja Saul. Mereka bersorak, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Pujian ini membuat hati Saul dipenuhi iri dan kebencian. Ia mulai melihat Daud bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai ancaman bagi tahtanya. Sejak saat itu, Saul berulang kali mencoba membunuh Daud. Ia melemparkan tombak, mengirim prajurit untuk mengejarnya, bahkan berusaha menjebaknya dalam peperangan. Daud pun hidup dalam pelarian, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, bersembunyi di gua dan padang gurun bersama para pengikutnya. Namun dalam masa pelarian itu, iman Daud diuji. Beberapa kali ia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Misalnya, ketika Saul masuk ke gua tempat Daud bersembunyi, Daud bisa saja mengakhiri hidup musuhnya. Tetapi ia hanya memotong ujung jubah Saul dan berkata, "Aku tidak akan menjamah tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Di lain kesempatan, Daud dan seorang temannya masuk ke perkemahan Saul saat ia tertidur. Mereka bisa saja membunuhnya dengan mudah, tetapi Daud menolak. Ia percaya bahwa hanya Tuhan yang berhak menentukan kapan dan bagaimana Saul berhenti memerintah. Sikap Daud menunjukkan kerendahan hati dan rasa takut akan Tuhan. Ia tidak mencari jalan pintas untuk merebut tahta, melainkan menunggu dengan sabar waktu Tuhan yang sempurna. Akhirnya Saul mati dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Setelah itu, Daud pun diangkat menjadi raja atas seluruh Israel sesuai janji Tuhan. 4. Daud sebagai raja. Setelah Saul mati, bangsa Israel mengangkat Daud sebagai raja. Awalnya ia memerintah suku Yehuda saja, tetapi kemudian seluruh Israel mengakuinya. Dengan itu, Daud resmi menjadi raja atas seluruh bangsa Israel, sesuai dengan janji Tuhan sejak ia diurapi oleh Samuel. Sebagai raja, Daud menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Ia menaklukkan bangsa-bangsa musuh di sekitarnya, sehingga Israel menjadi aman dan disegani. Ia berhasil mempersatukan kerajaan yang sebelumnya terpecah, menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota, sekaligus pusat pemerintahan dan ibadah. Salah satu tindakan terpenting Daud adalah membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Tabut itu melambangkan hadirat Tuhan di tengah umatnya. Saat tabut dipindahkan, Daud menari dengan sukacita di hadapan Tuhan, menunjukkan kerendahan hati meskipun ia seorang raja besar. Selain sebagai raja, Daud juga dikenal sebagai seorang penyair dan pemusik. Banyak mazmur dalam Alkitab ditulis oleh Daud. Dalam mazmur-mazmurnya, kita bisa melihat isi hati seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ia memuji Tuhan dengan sukacita. Ia berdoa dalam pergumulan dan ketakutan. Ia bertobat ketika jatuh dalam dosa. Ia percaya penuh pada penyertaan dan kasih setia Tuhan. Daud bukan raja yang sempurna, tetapi hatinya selalu tertuju kepada Tuhan. Inilah yang membuatnya berbeda dari banyak pemimpin lain pada zamannya. 5. Kejatuhan dan pertobatan Daud. Meskipun Daud adalah raja yang luar biasa, ia tetap manusia biasa yang bisa jatuh dalam dosa. Salah satu kisah paling kelam dalam hidupnya terjadi ketika ia melihat seorang wanita cantik bernama Batsheba, istri Uria, seorang prajurit setianya. Daud tergoda, lalu mengambil Batsheba dan berbuat dosa dengannya. Saat Batsheba hamil, Daud berusaha menutupi kesalahannya. Ia memanggil Uria pulang dari medan perang agar tidur bersama istrinya. Namun Uria menolak karena ia merasa tidak pantas bersenang-senang sementara rekan-rekannya masih berperang. Ketika rencana itu gagal, Daud mengambil jalan yang lebih jahat. Ia mengatur agar Uria ditempatkan di garis depan peperangan, lalu ditinggalkan supaya mati terbunuh. Dengan begitu, Daud merasa masalahnya selesai. Namun Tuhan tidak membiarkan dosa itu tersembunyi. Ia mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nathan menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang mengambil satu-satunya domba milik orang miskin. Daud marah mendengar kisah itu, lalu berkata, "Orang kaya itu harus dihukum." Saat itulah Nathan berkata,
Engkaulah orang itu. Daud langsung sadar dan menyesal. Ia tidak membela diri, melainkan mengakui dosanya. Dari hatinya yang hancur, ia menulis Mazmur 51, sebuah doa pertobatan yang penuh penyesalan dan kerinduan akan pemulihan Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Tuhan mengampuni Daud, tetapi dosa itu tetap membawa konsekuensi pahit bagi keluarganya. Meski demikian, Tuhan tidak meninggalkan Daud. Ia memulihkan hidupnya dan tetap menggenapi rencana besarnya melalui keturunan Daud. 6. Warisan Daud. Di akhir hidupnya, Daud dikenang sebagai raja terbesar Israel. Pemerintahannya membawa bangsa Israel ke masa kejayaan, baik secara militer, politik, maupun rohani. Namun warisan terbesar Daud bukan hanya kerajaannya yang makmur, melainkan hubungannya dengan Tuhan. Alkitab menyebut Daud sebagai seorang yang berkenan di hati Allah. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Meskipun ia pernah jatuh dalam dosa, ia selalu kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Itulah yang membedakannya dengan banyak raja lain. Daud hidup dalam pertobatan dan kerendahan hati. Warisan lain yang sangat penting adalah janji Tuhan tentang keturunan Daud. Tuhan berfirman bahwa dari garis keturunannya akan lahir seorang raja yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Janji ini digenapi dalam diri Yesus Kristus, Sang Mesias. Itulah sebabnya Yesus sering disebut anak Daud. Selain itu, Mazmur-mazmur yang ditulis Daud tetap menjadi harta rohani bagi umat Tuhan sampai sekarang. Melalui mazmur, kita belajar bagaimana menuangkan doa, pujian, keluh kesah, bahkan air mata di hadapan Allah. Mazmur mengajarkan kita untuk tetap percaya meskipun dalam situasi tersulit. Dengan demikian, kisah Daud bukan hanya tentang seorang gembala yang menjadi raja, tetapi tentang perjalanan iman seorang manusia biasa yang hatinya melekat kepada Allah, dan melalui hidupnya, Allah menyiapkan jalan bagi juru selamat dunia. Dari Daud kita belajar tentang iman, kerendahan hati, keberanian, dan juga pertobatan. Mari kita juga memiliki hati yang selalu melekat kepada Tuhan, seperti Daud. Begitulah kisah tentang tokoh Daud. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.